Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Pasti baik ya. Nah, kemarin kan anak-anak sudah mempelajari tentang materi IPS yang sebelumnya. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai keadaan alam Indonesia. Nah, tahukah kamu keadaan alam Indonesia itu apa? Udah bawa buku ini semua kan? Pastinya udah ya. Keadaan alam Indonesia itu merupakan keadaan alam di suatu negara itu dibagi menjadi dua, yaitu kondisi geologi dan flora dan fauna. Alam Indonesia itu sangat banyak sekali keberagaman yang ada di dalamnya. Nah, di situ terdapat sumber daya alam, terus seni-senian, terus suku-sukuan, dan semua itu terbagi menjadi 33 provinsi. Nah, yang telah kalian ketahui keadaan alam di Indonesia itu sangat beragam. Jadinya kita harus melestarikannya dan menjaganya, jangan sampai kondisi alam di Indonesia itu direbut oleh negara lain, contohnya Pulau Lepadan dan Pulau Sigitan yang telah diambil alih oleh negara Malaysia. Dan itu memang salah satu kesalahan Indonesia. Oke, anak-anak kemarin sudah belajar kan mengenai yang sudah Ibu bicarakan kemarin, disuruh membaca kondisi alam Indonesia di buku ini. Kalau punya buku diktat ya silakan dibawa biar lebih lengkap gitu. Ya sudah, dimulai saja ya tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita mengenai kondisi alam Indonesia. Sudah dibuka bukunya? Ini ya peta konsepnya. Yang pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, letak dan luas wilayah. Yang ketiga, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang keempat, dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika kependudukan Indonesia juga. Terus kondisi alam Indonesia, perubahan akibat interaksi antar ruang. Itu kita mengenai tema manusia, tempat dan lingkungan. Kemarin sudah baca ya. Harus biar nanti kalau tanya saat bacaan ini harus nyambung gitu. Ya anak-anak. Sekarang saya akan menjelaskan kondisi alam Indonesia. Alam di Indonesia itu dikenal sangat banyak sekali keindahannya dan keberagamannya. Pernahkah kalian datang di salah satu 3 kota ini? Pasti pernah ya, Bali, Lombok, Yogyakarta. Nah, di situ bisa dilihat dari destinasi wisata alam naturalnya, terus alam dari potensi sumber dayanya. Nah, di situ kalian bisa langsung menerapkan konseptual ya. Nah, di situ kalian bisa lihat apa saja flora dan fauna yang ada di situ.
Indonesia itu sangat banyak kan, tadi dilihat dari kondisi geologis, terus sama flora dan fauna. Cuma 2 itu aja sebenarnya. Tinggal kalian itu bisa mengkonseptualkan ke lingkungan tempat kalian tinggal. Oh iya, tadi Ibu belum jelaskan tujuan pembelajarannya ya kita. Yaitu pertama, Ibu bacakan ya, kan nggak ada LCD. Tadi sudah Ibu jelaskan. Pertama, siswa dapat menyebutkan tentang kondisi alam di Indonesia yang dapat menelaah. Setelahnya, siswa dapat menelaah. Terus siswa dapat mendeskripsikan kondisi alam Indonesia. Setelah itu, siswa dapat menginterpretasikan kondisi alam di Indonesia apa saja. Setelah itu, siswa dapat mengaplikasikan kondisi alam di Indonesia di dalam lingkungan di rumah masing-masing, atau mengkontekstualkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dari yang tadi Ibu jelaskan. Sekarang, kemarin nggak ada tugas ya, pastinya nggak ada tugas, karena Ibu hanya menugaskan kalian membaca materi tentang kondisi alam Indonesia. Nah, kemarin kan Ibu sudah menjelaskan tentang sedikit materi tentang kondisi alam Indonesia. Pasti di antara kalian sudah ada yang memahami sedikit-sedikit materi tersebut. Tadi ada yang tahu kan kondisi alam Indonesia itu dibagi menjadi berapa? Oh ya, benar, tadi terbagi menjadi 2. Pertama, keadaan geologis. Yang kedua, flora dan fauna. Ya, keadaan geologis itu dibagi menjadi, pertama itu bentuk muka bumi, terus keadaan iklim atau cuaca. Sebagian wilayah Indonesia itu terbagi menjadi 3 dalam kondisi alam Indonesia. Yang pertama adalah kondisi geologi, keadaan iklim, dan bentuk muka bumi. Telah dipelajari kemarin kan, sudah. Dan yang ketiga itu adalah zona paparan Sunda dan Sahul yang berada di lempeng atau posisinya di Indonesia bagian tengah. Nah, di sini ada percampuran antara itu yang dikelompokkan di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, yang meliputi Maluku, Maluku. Selain itu, Indonesia dikelilingi oleh 2 jalur pegunungan muda, yaitu jalur pegunungan Pasifik dan jalur pegunungan Mediterania. Yang pertama, jalur pegunungan Pasifik, yaitu dimulai dari Amerika Selatan ke Amerika Timur, lalu masuk melalui Indonesia melalui yang pertama tadi telah Ibu singgung, yaitu jalur pegunungan Sirkum Pasifik yang diawali dari
Amerika Selatan ke Amerika Utara, lalu masuk ke Asia Timur melalui Filipina, masuk Indonesia, dan jalur akhirnya ke Banda. Di sini mengitari area Pasifik saja ya. Yang kedua, melalui jalur pegunungan Sirkum Mediterania. Nah, ini masuk dari Eropa Selatan ke Eropa Selatan ke arah Eropa Timur. Ke arah Eropa Timur langsung masuk ke Asia Tenggara dan datang langsung ke Indonesia. Dan wilayah terakhirnya itu masih sama di Laut Banda, dan itu hanya di area Eropa, yaitu Mediterania. Sudah paham? Nah, bisa disimpulkan dari kondisi geologi dan bentuk muka bumi serta iklim tadi, Indonesia, terutama dari kondisi geologi ya, Indonesia memiliki 3 dampak, yaitu pertama, terjadinya gunung meletus, yang kedua, terjadinya gempa bumi, dan yang ketiga, terjadinya tsunami yang saling berdampingan. Dan bencana-bencana alam itu disebabkan dari geologis Indonesia tadi. Sedangkan bentuk muka bumi itu dibagi menjadi 4 anak-anak. Yang pertama, gunung atau pegunungan yang memiliki dataran lebih dari 600 mdpl, meter di bawah permukaan laut. Dan yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi ini di bawah 600 ya, 600 mdpl, sekitaran 200 mdpl lebih. Dan dataran rendah itu tingginya 400 mdpl. Dan yang terakhir perbukitan. Perbukitan itu tidak lebih dari 400 meter di bawah permukaan air laut. Sekarang kita membahas tentang kondisi iklim di Indonesia. Tahukah kalian, Indonesia itu memiliki iklim, yaitu iklim tropis yang mempunyai 270 derajat Celcius setiap tahunnya. Nah, iklim itu juga ada iklim musim dan juga iklim musim panas. Yang iklim musim dingin itu sekitar minus 200 derajat Celcius, sedangkan iklim dingin iklim dingin minus 200 derajat Celcius, dengan iklim panas 400 derajat Celcius atau lebih. Secara umum, iklim di Indonesia itu dibagi menjadi 3 iklim. Yang pertama, iklim musim. Iklim musim itu dipengaruhi musim yang berganti-ganti, sehingga menyebabkan ada musim dingin dan musim panas. Yang kedua, iklim tropis. Nah, iklim tropis ini kita kedapatan dipengaruhi oleh suhu yang dingin, sehingga menyebabkan curah hujan yang tinggi. Dan yang ketiga, iklim laut. Iklim laut ini juga menyebabkan suhu yang tinggi, menyebabkan curah hujan yang tinggi, tapi juga disebabkan oleh penguapan yang ada di laut. Nah, yang paling menarik lagi, anak-anak tahu nggak kalau di Indonesia itu terdapat angin muson. Angin muson itu terjadi karena adanya tekanan antara suhu di samudra dan benua. Dengan adanya angin muson ini menyebabkan perbedaan suhu yang lebih
cepat menerima panas itu lautan, sedangkan daratan menerima sedikit panas itu. Dari angin muson ini dapat kita simpulkan dua musim juga. Yang pertama musim hujan yang terjadi pada bulan Oktober sampai April. Yang kedua musim kemarau yang terjadi pada bulan Mei sampai September. Perkiraan seperti itu. Sekarang kita membahas flora dan fauna. Kalian tahu nggak anak-anak, flora dan fauna di Indonesia itu juga sangat banyak sekali jenisnya, sehingga kalian tuh harus bisa mengelompokkan melalui belahan benua-benua yang ada di itu persebarannya. Flora dan fauna ini juga disebut sebagai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini juga tidak lepas dari kondisi fisik wilayah di Indonesia dan juga kondisi iklim. Jadi saling berkaitan antara tiga hal tadi yang Ibu sebutkan. Nah, flora dan fauna di Indonesia itu terbagi menjadi dua. Ini yang fauna dulu ya. Berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Persebaran flora di Indonesia dulu ya, anak-anak. Persebaran flora di Indonesia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, Indonesia Indo-Malayan. Itu terdapat di bagian barat yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Itu melalui, dan flora yang kedua memasuki kawasan Indo-Australian yang di bagian timur itu melalui Sulawesi, NTT, Maluku, dan juga Papua. Dengan adanya tumbuh-tumbuhan tersebut banyak digunakan oleh manusia sebagai bahan bangunan, furniture, dekorasi, perlengkapan di rumah tangga. Nah, anak-anak tahu nggak adanya flora itu ada 3 penyebabnya, yaitu iklim, kondisi tanah, dan juga biotik atau makhluk hidup. Iklim itu meliputi suhu dan curah hujan. Kalau kondisi tanah itu tekstur dan struktur tanahnya. Sedangkan biotik itu manusia. Manusia itu berperan sebagai pengolah, sehingga alam Indonesia, hutan-hutannya itu subur. Dan dapat dibedakan menjadi dua lagi. Indonesia bagian barat itu terdapat banyak sekali tumbuhan-tumbuhan seperti pinus, tapi sedikit sekali tumbuhan sagu. Kalau di Indonesia bagian timur sedikit pinus tapi banyak sagu. Sekarang yang kedua, persebaran fauna yang ada di Indonesia. Tadi kan dijelaskan oleh Ibu, itu terbagi menjadi garis Wallace. Garis Wallace itu berada di Indonesia bagian barat yang meliputi Asiatis atau tipe Asiatis. Dan bagian barat ini terdiri dari hewan-hewan yaitu wilayahnya yang mencangkup Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Itu yang Wallace ya, yang meliputi gajah, anoa, badak bercula 1, benteng, rusa, babi hutan,
Nah, pokoknya yang berbulu-berbulu itu loh. Selain itu, di sini juga ada lumba-lumba, hewan mamalia ya, di tipe asiatis. Terus lanjutin lagi fauna yang berada di tipe tengah atau peralihan di bagian Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua. Itu kita menemui beberapa hewan-hewan yaitu kuda, sapi, monyet, beruang, seperti itu. Dan yang ketiga, fauna di tipe timur atau Weber tadi meliputi wilayah Weber tipe Australis meliputi wilayah Halmahera dan Papua. Yang dikelompokkan hewan-hewannya itu hewan berkantong, yaitu kanguru, kuskus, landa. Kalian kemarin sudah membaca melalui perubahan-perubahan akibat interaksi antar ruang. Yang sudah pasti bisa menangkap apa yang sudah ibu jelaskan. Yang belum ya jangan diulangi lagi, harus membaca ya. Sekarang kita mulai mengenai perubahan-perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang itu pergerakan manusia, yang manusia itu biasanya pergi untuk bekerja, terus traveling, terus berkunjung ke wisata-wisata seperti itu, dan perpindahan arus barang yang dikirim dari kota ini ke desa ini, itu namanya keruangan. Biasanya itu melalui pertumbuhan-pertumbuhan yang ada di pusat kota, terus perpindahan penduduk, kondisi penduduk, interaksi antar ruang itu dibagi ya seperti itu tadi. Terus yang lebih kompleksnya lagi ke sarana dan prasarana, mata pencaharian, teknologi, dan sebagainya. Oke, terima kasih penjelasan materi hari ini. Sekarang ibu akan membagikan ini tugas kelompok yang dibagi menjadi 5 kelompok ya. Ini dikerjakan sesuai apa yang ibu jelaskan tadi. Sekian jelasan dari ibu pertemuan ini, dan PR-nya dikerjakan di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.